Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan dan ikut beribadah di hari ini. Inilah yang mau kami yakini Tuhan, bahwa di setiap tempat di mana umat-Mu datang untuk beribadah di hari ini, Engkau hadir Bapa di setiap rumah, di setiap hati, dan Engkau sendiri yang akan menggerakkan hati kami dengan sukacita yang Engkau sediakan Tuhan. Sehingga sebentar ketika kami memuji, menyembah Engkau, kami mau mengerjakannya di dalam roh dan kebenaran, karena kami percaya Roh Kudus ada, menguasai seluruh hati, pikiran, dan tubuh kami. Biarlah ibadah kami hari ini Tuhan, kami mau serahkan seluruhnya Bapa hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin kami, Engkau yang selalu bersama dengan kami. Itulah juga yang akan menjadi kekuatan kami sepanjang kami memuji menyembah Engkau. Kami mau serahkan saja waktu kami sepanjang ibadah kami hari ini di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Biarlah dengan yakin kita mau mengatakan, Tuhan ialah bukit batu kita, kubu pertahanan kita, tempat kita dapat berlindung, perisai kita, tanduk keselamatan kita, kota benteng kita, tempat pelarian kita, dan juru selamat kita. Tuhanlah yang bisa membuat kita dengan berani melompati setiap tembok-tembok kesukaran yang hari ini masing-masing kita hadapi. Dia yang tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dan jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Sesungguhnya tidak ada. Sebab tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan itulah yang membuat kita menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Karena itu saudara-saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepadanya dengan segenap hati. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan, imanku Tuhan mau tetap teguh di dalam Engkau saja. Dirang sebabku yang
Haleluya, puji Tuhan bahwa Dia yang telah menang dan membuat kita juga berjalan di jalan kemenangannya. Walaupun memang saudara-saudara, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan terjadi perang antar suku dan antar negara. Di mana-mana akan terjadi kelaparan, wabah penyakit, bahkan gempa bumi. Tetapi janganlah takut. Sebab Tuhan telah berjanji bahwa jika kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kita, maka kita tidak perlu takut terhadap penyakit menular yang saat ini bahkan sedang menjalar di dalam kegelapan. Sebab semua itu tidak akan mendekat kepada kita, asalkan hati kita selalu melekat kepada Tuhan dan kita terus berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Meskipun kita tidak melihat dan belum mengerti segala jalan Tuhan, tapi biarlah hati kita mau terus percaya kepadanya. Saat ku tak
Bapak, biarlah kami terus bersyukur Tuhan, walaupun hari-hari ini terlihat sangat gelap Tuhan, namun Engkau terus memperhatikan kami Tuhan. Seperti pujian-Mu katakan Tuhan, berapa banyak orang yang rebah Tuhan di kiri kanan kami Tuhan, namun hingga hari ini perlindungan-Mu tetap nyata atas kami semua Tuhan, umat-Mu Tuhan. Sebentar, biarlah kami mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh perkataan-Mu yang selama ini terus melindungi kami Tuhan. Engkau yang ajari kami supaya kami menyimak Tuhan dan mengerti setiap perkataan-Mu, supaya di tengah keadaan dunia yang sedang gelap ini Tuhan, kami tahu bagaimana harus berlaku, kami tahu harus bagaimana menghadapi keadaan-keadaan yang ada di sekitar kami. Engkau yang menolong hati kami, Engkau yang menolong telinga kami, supaya kami bisa memperhatikan Tuhan, kami bisa mengerti firman yang hamba-Mu sampaikan. Kami biarlah menyerahkan saja ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Selamat pagi dimanapun saudara berada, jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya berdoa supaya saudara selalu baik-baik dan sehat saja di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar satu hal, yaitu mengenal diri sendiri. Pentingkah kita penting nggak mengenal diri sendiri? Ya, saudara. Mungkin kita nggak akan nemu ayatnya ya, ada sih sebetulnya, nanti saya akan tunjukin. Cuman kalau secara kalimat ini seperti ini, saudara ketik di bahasa Indonesia nggak akan ketemu ya. Oke, mengenal diri sendiri seberapa penting? Menurut Socrates, seorang filsuf terkenal ya, yang hidup di abad ke-5, abad ke-4 ya, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Untuk menjadi bijak, seseorang harus mengenal dirinya sendiri. Kita tahu bahwa Socrates ini seorang yang bijaksana ya, dan karena salah satunya karena dia menyampaikan pendapat ini, maka dia menjadi sangat terkenal. Nah, semua orang akhirnya mengakui ya benar gitu ya. Kita seringkali menjadi tidak bijak karena kita tuh tidak mengenal diri sendiri. Artinya waktu ditegur orang kita nggak ngaku. Waktu dididik sama orang lain kita nggak mau terima, kita merasa kita punya pendapat yang lebih benar ya, dan kita merasa lebih pintar dari orang lain. Akhirnya kita belajar dari kesalahan, karena kita salah mengenal diri sendiri. Itu salah satu yang terus-menerus terjadi di hampir semua manusia ya semua orang mengalami, saya kira. Itu harus salah dulu baru tahu saya ini salah gitu. Harus kena akibat dulu. Nah, saudara, itu menurut Socrates ya, tapi kita kan lagi sekarang belajar firman ya. Jadi saudara, ini bukan berarti kita mau belajar sama Socrates, bukan. Tapi kita mau melihat secara kesadaran manusia ini sebetulnya udah ketemu gitu ya. Nah, lalu bagaimana menurut pendapat psikolog, menurut dunia psikologi ya, ini ada seorang psikolog yang menyampaikan di Kompas, seberapa pentingkah kita mengenal diri kita sendiri? Sangat penting ya. Mengenal diri sendiri sangat penting untuk setiap kita. Karena apa? Karena dengan mengenal diri sendiri kita jadi tahu kekurangan dan kekuatan kita masing-masing. Dengan demikian kita akan lebih mudah memperbaiki setiap kekurangan, karena kekurangan itu kan menghambat, saudara ya, menghambat di dalam setiap usaha kita untuk berkarya ya, untuk tampil menjadi pribadi yang patut dihormati dan sebagainya. Kekurangan itu kalau kita tidak kenali, kita tidak bisa memperbaiki gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan sekaligus mengoptimalkan kekuatan. Jadi karena kita
tidak tahu kekurangan dan kekuatan, kita nggak tahu yang mana yang harus diasah gitu kan. Kekuatan juga nggak tahu, kekurangan juga nggak tahu, kekurangan nggak dibuang-buang, kekuatan nggak ditumbuhkan, dikembangkan, akhirnya gagal kita menjadi manusia yang mengalami pertumbuhan gitu ya. Nah, saya kira ini benar ya. Nah, ini pendapat psikologi secara umum hari-hari ini. Nah, sekarang kita lihat menurut firman Tuhan. Ada nggak ayatnya? Gitu ya. Ada saudara di Amsal. Nah, ini ada 3 ayat lah ya. Mungkin lebih banyak sebenarnya. Pertama, Amsal 28 ayat 11. Kita baca sama-sama. Supaya saudara jangan lupa ya. 1, 2, 3. Orang kaya selalu merasa dirinya bijaksana, tetapi orang miskin yang berbudi tahu siapa dia sebenarnya. Nah, saudara, banyak orang yang mengkait-kaitkan kebijaksanaan itu dengan kekayaannya. Dan kita tahu kebanyakan orang yang sedang sukses bisnisnya, duitnya nambah terus, itu biasanya pede banget ya. Dari dulunya minder habis ya, begitu dia sukses bisnisnya, entah itu jadi YouTuber lah, jadi jualan kerupuk, kerupuk kemarin saya lupa ya, macam-macam kerupuk ya, atau ya yang dijual di pinggir jalan tuh saudara ya. Tiba-tiba jadi kaya itu ya, wah langsung pede habis. Dan lalu dia diundang kemana-mana untuk memberikan ceramah. Lalu dia merasa, wah saya sekarang jadi orang yang bijak. Kenapa? Karena orang-orang pengen dengar omongan saya. Sebetulnya dia hanya sukses dalam mengumpulkan uang. Tapi apakah dia mengenal dirinya sendiri? Yang pasti dia nggak tambah tahu. Kenapa? Karena dia fokus ke cari duit. Jadi seringkali ini menyesatkan orang. Nah, makanya saudara harus hati-hati ya, saudara di dalam Tuhan. Jangan lalu kita terjebak waktu Tuhan memberkati kita dengan kelimpahan materi, ya kekayaan yang ditambahkan, lalu kita otomatis merasa rohani lagi ya. Nah, ini jelas firman Tuhan mengatakan seperti ini. Jadi saudara itu tidak ada hubungannya. Kalau saudara tidak kaya juga di dalam pengenalan akan diri sendiri, nggak akan saudara mengenal diri sendiri. Malah tambah minus karena tertipu ya oleh pujian orang. Oh kamu hebat ya, kamu hebat. Hebat apa? Cuma nyari duit doang, pinternya. Mengenal diri sendirinya tambah nggak ngerti karena apa? Karena kebius ya. Jadi waktu orang menyindir, orang mengkritik, nah disitulah diuji. Bisa nggak? Waktu orang udah kaya bisa nggak dikritik? Tambah gampang atau tambah susah? Nah itu sudah di situ baru ketahuan nanti aslinya ya. Dan malah kemiskinan lebih bisa menolong. Di sini firman Tuhan mengatakan ya, orang yang miskin itu kan tahu diri, lalu dia cari kenapa ya saya miskin. Jadi dia cari tahu kan, akhirnya nemuin. Bukan berarti dengan tahu dia jadi kaya juga, belum tentu ya. Tetapi minimal dia tahu, dia tidak lagi menyalahkan orang lain misalnya. Lalu dia bagaimana memperbaiki diri. Cari tahu lah, belajar. Yang kedua saudara yang bisa menyebabkan kita kacau adalah ayat 26 ayat 16, Amsal 26 ayat 16 ya. Kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Benar enggak saudara? Udah pasti benar ya, ini firman Tuhan. Salomo lagi yang bilang. Seorang yang pemalas itu pasti dia nggak akan rajin belajar ya. Dan pemalas itu juga bisa kemungkinan miskin ya kan. Jadi ini ayat yang tadi jangan juga, wah kalau gitu saya miskin berarti saya lebih bijak. Nggak ada hubungannya juga. Tapi harusnya kemiskinan menyadarkan seseorang bahwa dirinya itu perlu banyak belajar gitu ya. Nah, orang pemalas kalau dia tidak menyadari bahwa dia tuh malas, cilaka saudara. Dia udah malas, nggak pernah memeriksa diri, ya kan? Memeriksa diri malas, belajar yang lain juga malas. Tetapi namanya manusia itu begitu ya, sombong sekali.
Jadi karena tidak sadar diri, lalu dia pikir dia lebih pintar dari orang-orang paling pintar. Jadi bodohnya ini benar-benar bebal gitu ya, mengerikan. Bayangkan kalau kita tuh seperti ini gitu ya. Udah mah malas, saudara merasa diri pintar, akhirnya malas nggak mau belajar, nggak mau cari tahu kenapa saya seperti ini. Ya. Saya teh benar nggak malas, nggak tahu, tidak merasa diri malas. Waduh, cilaka ya saudara. Jadi penting sekali kita tahu kita ini pemalas atau bukan, ya. Kita ini orang kaya yang merasa diri bijaksana padahal enggak, ya. Bahwa kita ini lebih bodoh dari banyak orang, ya. Apalagi dari 7 orang bijaksana. Ayat Amsal 28 ayat 26. Ini yang juga yang kita ingat betul. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Di bahasa Inggrisnya NIV itu dengan terjemahan sederhananya, orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ya, trust in himself, adalah seorang bodoh, ya. Tetapi siapa yang berjalan dalam hikmat, kebijaksanaan akan selamat. Saudara, percaya diri itu menurut firman Tuhan adalah sebuah kebodohan. Tapi kalau kita dengar motivator itu selalu akan mengatakan, saudara harus percaya diri. Nah, silakan saudara mau percaya kata orang atau kata firman. Kalau saya mau percaya kata firman. Ya, ini perbedaan yang sangat mencolok, ya. Ini simpan aja dulu karena ini akan menjadi modal dan saudara tentu harus bertanya. Kalau sama firman saudara jangan berani-berani menolak kan ya. Firmannya bilang begitu kok. Yang bilang juga Salomo itu yang menurut Alkitab itu orang yang diberi hikmat oleh Tuhan lebih dari semua orang yang pernah ada, baik sebelum maupun sesudah. Jadi kenapa Salomo bisa ngomong begini? Karena Tuhan yang kasih hikmat. Jadi kita perlu memperhatikan, saudara. Loh, kok beda ya sama pendapat motivator? Seluruh dunia motivator mengatakan kamu harus percaya diri. Tapi kata firman Tuhan, orang yang percaya diri bodoh. Percaya kepada hati sendiri, turutin aja kata hati kamu. Nah itu kan saudara sering dengar ya. Udah jangan dengar kata orang, turutin aja hatimu. Kita mah harus dengar kata firman. Oke, kita nggak mau jadi orang bodoh, bukan? Nah jadi kenapa kita nggak boleh dengar kata hati? Karena kita tahu nggak hati saudara, tahu nggak diri saudara sendiri gitu. Nah itu kan, kalau saudara tidak tahu diri sendiri lalu turutin, saudara sama dengan mengikuti orang buta gitu kan. Ya ini sekilas aja mengenai tadi kan untuk menjadi bijak, ya kata Sokrates, kita harus mengenal diri sendiri. Jadi sebenarnya tujuannya kan supaya menjadi bijak, dan menjadi bijak ini kan sangat penting saudara. Orang yang berbahagia di dunia ini adalah menurut dunia juga adalah orang yang bijak, artinya tahu menempatkan diri, ya, tahu bagaimana bersikap dalam keadaan yang berbeda-beda. Ya, jadi dia tuh menguasai banyak hal, tahu berbagai solusi, itu orang bijak gitu ya. Tahu bagaimana menyelamatkan diri lagi wabah pandemi seperti ini, oke? Nah. Saudara, menjadi bijak itu jelas sangat penting. Kalau saudara udah lama nggak baca Amsal, baca lagi karena di situ banyak sekali gitu ya. Nah, salah satu ini ada 4 ayat aja ya, sekilas aja ya, mengingatkan. Amsal 14 ayat 1, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saudara, orang yang menikah, suami istri ya, itu kenapa menikah? Ingin bahagia. Supaya bahagia mereka harus bersama-sama berjuang membangun rumah tangga. Tetapi kalau salah satu tidak bijak, entah itu suami atau istri, apalagi dua-duanya, yang akan terjadi adalah saling meruntuhkan
rumah tangga. Makanya kenapa banyak orang bercerai, karena tidak bijak. Di sini perempuan ya, kenapa? Nggak tahu, tapi mungkin karena perempuan yang banyak di rumah kalau zaman dulu ya. Jadi yang lebih bisa sebetulnya mempertahankan bahkan membangun rumah tangganya menjadi suatu rumah yang seperti istana, itu adalah seorang istri harusnya gitu ya. Nah, suaminya pergi kan bekerja. Tetapi sekarang mungkin dua-duanya, karena dua-duanya bekerja dan dua-duanya ngurus rumah. Oke, jadi penting sekali. Kenapa? Jawabannya kenapa banyak rumah tangga kacau? Karena tidak bijak, tidak punya kebijakan, tidak tahu caranya. 14 ayat 15, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Hari ini, saudara, kalau saudara percaya setiap perkataan, itu cilaka. Kenapa? Karena kita sedang dibanjiri badai, ya kan? Badai informasi, badai perkataan. Terus menerus ya, itu kita harus menilai ini hoax atau bukan, kan itu. Kalau semua dibilang, wah ini benar. Kemarin yang lagi ramai apa saudara? Thermal gun ya. Ini yang buat ngukur suhu badan, kan sekarang saudara kemana-mana, nanti gereja juga harus punya itu. Kalau buka lagi ya, diukur. Nah lalu ada orang yang ngomong berpendapat kan, wah itu bahaya itu sinar laser, itu bisa bikin kanker otak. Iya, kalau gitu jangan mau ditembak di dahi, tembaknya ke tangan aja. Apa benar saudara? Tahu nggak saudara bagaimana cara kerja thermal gun? Saya kebetulan, bukannya ngomong, saya kebetulan orang elektro ya, sekolahnya dulu elektro. Saya tahu persis cara kerjanya. Thermal gun itu dia hanya menyerap energi panas yang dipancarkan oleh badan kita. Nah, di sini itu yang paling gampang, sudah paling bagus ya, karena di sini luas ya, lega. Jadi panasnya banyak dan rata gitu ya. Jadi kalau ditembak di sini tuh cukup luas, mancarinya itu cukup banyak. Badan kita yang mancarin, thermal gun menerima. Siapa bilang pakai laser? Enggak ada. Dan lagian thermal gun itu murah ya, dijual, ada yang cuma 250.000, itu sudah cukup bagus. Kalau pakai sinar laser mana bisa semurah itu saudara. Dan lagian memang gak mungkin pakai sinar laser mengukur panas itu. Sinar laser itu untuk menghasilkan panas, memotong benda-benda. Jadi konyol sekali kalau orang percaya. Nah, tapi kalau saudara tidak bijak, percaya dulu ya, nurut, lo kasiunan, nggak mau, tembak di tangan berapa? 34 derajat. Di tangan mah susah saudara, panasnya nggak akan bener. Nah itu ya contoh, banyak sekali sebetulnya kita perlu menyadari betapa perkataan-perkataan yang berseliweran di medsos ini adalah badai yang bisa mencelakakan kalau kita percaya begitu saja. Ya, ada yang bilang 90% itu hoax, saudara. Kalau saudara buka internet, jadi, waduh, kalau 90% itu ngeri banget sebetulnya. Saya sih nggak terlalu percaya ya. Tapi ya kita harus benar-benar selektif gitu ya. Kita perlu pedoman, yaitu firman Tuhan sebenarnya. Dan kita perlu Roh Kudus menolong kita waktu membaca berita ataupun message dari medsos ya. 14 ayat 16 ya, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ini akan menjadi pelajaran tersendiri ya. Kalau rumah tangga itu banyak rusak di sini, saudara. Terutama karena laki-laki cenderung itu lebih nurutin nafsu dan akhirnya terlibat dalam tindakan-tindakan yang sampai kejahatan ya, tindakan-tindakan yang tidak sopan, tindakan-tindakan seperti pemerkosaan ya, pencabulan, kejahatan-kejahatan apapun itu laki-laki itu kadang-kadang dia nggak mikir bener gitu ya. Akibatnya apa kalau saya turuti nafsu saya? Dia lebih, aduh saya nggak kuat, seperti Esau saudara. Esau itu saking laparnya dia nggak mau tahu, dia nggak mikirin gitu ya, waktu
ditipu oleh adiknya, tuker sama hak kesulungan, dia nggak mau mikir, yang penting aku kenyang gitu ya. Itu saudara, ini adalah sebuah pelajaran betapa pentingnya kita itu berhati-hati bisa menguasai diri waktu ada dorongan nafsu. Ini laki-laki terutama, karena laki-laki kebanyakan jatuh di sini. Ya. Perempuan udah bertumbuh kemampuan berpikir logis antara tindakan yang salah harus dilakukan atau tidak, itu dari kecil udah tumbuh. Laki-laki baru umur 25 di otaknya itu terjadi pertumbuhan ini. Jadi ada keterlambatan. Makanya laki-laki perlu dibantu oleh perempuan ya. Perempuan itu penolong. Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi berapa banyak orang yang sadar kalau ngomong itu menyakitkan gitu ya. Tujuannya menyembuhkan, tetapi yang terjadi adalah infeksi. Jadi pakai pisau bedah ceritanya ya, tetapi kotor. Harusnya kalau saudara menegur orang ya dengan bijaksana, orang itu harusnya sembuh. Tetapi kalau saudara caranya salah, di sini lancang mulutnya saudara ya, walaupun tujuannya baik, itu nggak akan sembuh orang, malah jadi tambah sakit. Ya. Ini kalau orang yang ditegurnya itu adalah orang yang mau dengar ya. Kalau orang bodoh nggak boleh ditegur, saudara. Ya. Orang bijak juga nggak boleh negur kalau orang bodoh. Oke? Amsal 13 ayat 20 bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Artinya apa, saudara? Kita harus milih-milih teman. Tapi apakah saudara bisa? Perlu belajar, perlu menjadi bijak. Sebab kalau saudara tidak tahu caranya dan saudara merasa bisa, saudara akan celaka karena saudara tidak tahu, saudara bergaul dengan orang bodoh. Taunya sudah saudara celaka. Ternyata saya ketipu ya, saya gara-gara ngikutin orang ini jadi ikut celaka gitu kan. Ya investasi misalnya saudara, ya kan? Saudara pikir wah orang ini bisa dipercaya, mulutnya manis, pintar, beli ini dong, beli itu. Tahu-tahu saudara salah aja, duit saudara hilang melayang. Oke, berikutnya pentingnya menjadi bijak sejak anak-anak. Ya, Amsal 10 ayat 1 mengatakan anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ayah seorang yang benar, ya 23 ayat 24, akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Walaupun masa anak-anak adalah masa pertumbuhan, tetapi anak-anak kalau dididik dengan benar, itu dia akan bisa lebih bijak dari orang tuanya, walaupun masih kecil, saudara ya. Jadi menjadi bijak itu sebaiknya ya sejak anak-anak. Jadi kalau di sini, saudara, ada orang-orang tua, maka ingatlah bahwa saudara harus segera menjadi bijak supaya bisa mendidik anak-anak bagaimana hidup bijak. Sebab akhirnya saudara juga yang akan menuai kebahagiaan waktu anak-anak saudara menjadi bijak. Dan saudara yang punya anaknya bebal itu susah diwarah ya. Tentu sekarang bisa ngomong iya, duh pusing boga budak tuh bisa bisa diatur ya. Udah gede, udah dewasa, tetapi kelakuannya masih kayak anak-anak, ya. Atau punya suami ya, atau suami punya istri, aduh pusing saya, istri saya, aduh kahayang anak kudu diturut wae, teu ngarti-ngarti, saya teh keur susah neangan duit, sudah ya. Kalau istri-istri ngeluh suami udah nggak aneh ya, tadi saya udah bilang ya, karena suami memang laki-laki itu terlambat dewasanya ya. Baru umur 25 katanya baru dewasa.
Jadi saudara jangan nikah sama laki-laki yang baru umur 25. Karena baru mulai dewasa ya. Sebetulnya enggak semua begitu ya. Saya yakin enggak semua begitu. Tapi saya mah telat, saudara, umur 30 juga belum dewasa. Ya saya akhirnya mengerti itu walaupun percuma ya. Sudah tidak bisa balik lagi. Jadi kalau saya sih nggak ketawa aja lah kalau saya lihat anak laki-laki ya umurnya berapa, oh ya pantas. Umurnya di bawah 30 gitu ya, masih bodoh. Tapi kalian nih yang muda, yang dengar firman, ya dengar pengetahuan, tentu jangan terima. Oh pantas ya, oh, kayak gitu ya. Memang saya begini ya, berarti saya benar loh. Ya. Dari anak-anak juga bisa, saudara bijak ya. Daud itu udah bijak dari waktu masih remaja, oke? Karena penyertaan Tuhan. Nah saudara, kalau begitu bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal diri sendiri sehingga kita menjadi bijak? Apa kata Sokrates? Sokrates bilang apa ya saudara? Caranya supaya kita menjadi bijak adalah ini. Ya. Ketika kita menyadari betapa sedikitnya yang kita mengerti ya. Kita tuh ngertinya cuma sedikit. Baik mengenai hidup, mengenai diri sendiri, mengenai dunia sekitar kita. Itu kunci supaya kebijaksanaan itu datang. Ya. Nah, jadi gimana cara mengenal diri sini? Sebenarnya Sokrates mau bilang, saya juga nggak tahu. Sebab saya cuma ngerti sedikit tentang diri sendiri. Ini dia ngomong itu udah tua, saudara. Sokrates ini kan baru terkenalnya sesudah tua nih, ini mukanya ya, waktu umurnya udah banyak. Jadi sebenarnya Sokrates juga telat, tetapi dia tahu itu kuncinya. Ya. Jadi saudara, kalau saudara nanya sama Sokrates, saudara juga cari di Google ya. Saya sempat lihat-lihat kata psikolog itu sebetulnya akhirnya disarankan apa? Sarankan tanya sama orang, ya. Sarankan mengetes kepribadian. Saudara, saya pernah mendengar penelitian tentang banyak macam-macam orang dites kepribadian, ya saudara. Waktu itu cuma 4 kepribadian itu ya, kolerik, melankolik, sanguin, pragmatik ya. Lalu dia waktu itu ngetes anak-anak SMA ya di Bandung gitu ya, sekolah-sekolah Kristen. Cuma dia dites, saya lupa berapa banyak. Lalu dia hasilnya itu dia disuruh macam-macam lah, anak-anaknya itu disuruh menilai orang lain, disuruh bikin rencana sebagainya. Intinya yang saya dengar itu ya, orang ini saya juga pernah ketemu orang ini. Dia seorang konselor gitulah. Jadi kalau kita pengen ngetes anak minat bakat tuh sama dia ya di Bandung. Lalu dia bilang begini, hasil penelitian saya itu orang yang bisa menilai diri sendiri itu justru yang melankolis. Kenapa? Karena yang melankolis itu kan memang introvert, banyak ke dalam. Jadi dia tuh banyak menemukan kelemahan-kelemahan. Sehingga dia lebih kenal diri sendiri. Yang lain itu nggak begitu kenal, saudara. Dan saya sendiri udah pernah ngetes kepribadian di orang-orang muda di gereja kita ya. Saya baca-baca itu. Ya saya melankolis ya. Saya rada pede juga ya menilai orang lain. Jadi orang-orang melankolis itu bisa lebih objektif gitu ya. Karena dia tuh lebih teliti lah gitu ya, dia tuh nggak asal-asalan gitu ya. Tetapi dia jadinya nggak pede karena dia tahu kekurangannya, bahkan kelebihan. Nah, yang celaka saudara begini, yang saya temukan juga orang-orang kolerik, sanguin itu 2. Kalau pragmatik saya tidak begitu jelas ya. Orang kolerik itu kan orang yang berani ya mengambil keputusan, kumaha engke lah, salah nu penting gawekeun lah gitu, kerja. Orang kolerik itu nggak bisa menilai diri sendiri. Waktu dia disuruh tes kepribadian, dia nemuin nanti saya melankolis katanya. Padahal dia kolerik banget gitu saudara. Karena kalau orang melankolis itu sebetulnya nggak berani negur orang ya. Dia cenderung minder. Orang kolerik itu kan pede saudara. Nyuruh juga berani. Nah, tapi orang ini saya lihat mengaku dia tuh melankolis.
Berarti bayangkan kalau disuruh, nah secara psikologi, sok kamu kalau pengen tahu diri sendiri, ikut tes kepribadian, suruh jawab pertanyaan, menurut pendapat saya seperti, ya salah jadinya, kacau. Yang sanguin apalagi, yang sanguin itu pede banget sudah, dia tuh nggak merasa dirinya punya kekurangan. Tapi waktu dia ngetes kepribadian, ya dia yang positif semua diambil. Dia mah positifnya semua. Jadi kepribadian super ya kalau orang sanguin. Nggak bisa mengenali kekurangan ya. Nah saudara, jadi nggak ada cara sebetulnya kalau manusia belajar kepada manusia. Orang manusia nggak ada yang mengenal diri sendiri, itu yang paling sulit ya. Kata ahli-ahli itu paling sulit. Ilmu yang paling sulit apa? Mengenal diri sendiri. Padahal ini paling penting. Bayangin kita tuh seperti mencari tahu ada monster apa di dalam diri kita. Di dalam kita itu monster apa malaikat gitu. Kita nggak tahu. Bayangkan kalau monster, kalau malaikat syukur ya. Salah menilai, ternyata bagus, itu baik. Maksudnya malaikat yang belum jatuh dalam dosa ya. Ternyata Lucifer yang ada di dalam. Kita merasa diri malaikat, padahal yang ada Lucifer. Cilaka kan? Sudah harusnya kita kandangin itu ya, supaya Lucifer jangan keluar, dirantai. Itu kita lepasin. Jadi kita nggak bisa belajar sama manusia, saudara. Oke? Nah, yang harus kita dengerin pendapat siapa? Seorang hamba Tuhan yang sudah belajar. Salah satunya adalah John Calvin. John Calvin menulis di dalam sebuah buku yang terkenal ya, buku Institut. Buku ini sangat terkenal ya. Dia menulis seperti ini di bukunya. Hampir semua kebijaksanaan yang kita miliki, yaitu kebijaksanaan sejati dan sehat, terdiri atas dua bagian, yaitu mengenal Tuhan dan mengenal diri kita sendiri. Jadi yang namanya kebijaksanaan itu bisa diperoleh lewat mengenal Tuhan dan mengenal diri sendiri. Lalu dia ditanya, mana yang harus diduluin? Mengenal diri sendiri dulu atau mengenal Tuhan dulu? Ya kan, mengenal Tuhan nanti mengenal diri sendiri, atau mengenal diri sendiri nanti mengenal Tuhan? Dia bilang dia nggak bisa jawab. Sangat sulit ditentukan, sebab dia menemukan seperti ini. Di dalam mengenali diri kita menemukan keberadaan Allah. Jadi waktu saudara berusaha mengenali sendiri, itu lewat firman Tuhan ya. Saudara justru mengenal Tuhan. Dan waktu kita ingin mengenal Tuhan, kita mengenal diri sendiri. Jadi ini jalan bareng, saudara. Boleh dibilang ini berjalan bareng. Jadi saudara, apakah saudara berhasil di dalam pengenalan akan Tuhan? Itu harus dibuktikan dengan apakah saudara mengenal diri sendiri. Kalau saudara tidak mengenal dosa-dosa kamu sendiri, saudara tidak pernah berubah dari adat tabiat buruk, berarti saudara itu tidak bisa mengenal Tuhan. Saudara gagal mengenal Tuhan. Gitulah kurang lebih. Tetapi justru tanpa mengenal Tuhan, saudara tidak bisa mengenal diri sendiri. Ini dua-duanya nggak bisa dilepas. Kenapa? Ya kan? Amsal 1 ayat 7. Ayat yang terkenal ya. Saudara tentu sudah hafal. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan bikin kita mengenal diri sendiri. Apa hubungannya? Gitu kan? Ini kata firman Tuhan. Bahasa Indonesia sehari-hari, untuk memperoleh ilmu sejati yang membuat kita bijak ya. Pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Tetapi orang yang bodoh tidak menghargai hikmat. Hikmat itu Tuhan yang punya dan tidak mau diajar. Jadi kalau saudara pikir untuk pintar, untuk bijaksana, untuk sukses mah nggak perlu baca Alkitab, nggak perlu belajar firman, cari tahu kehendak Tuhan, nggak perlu. Yang perlu adalah sekolah, belajar sama yang pintar, sama orang. Loh, orang juga nggak bisa mengenali dirinya sendiri.
Itu ilmu yang paling susah dan belum ada ilmu yang benar-benar bisa dipakai. Ya saudara. Psikolog juga terus aja. Itu dari 4 jadi nanti jadi 8, sekarang jadi berapa? 16 lebih ya. 16 ada yang lebih lagi ya. Kepribadian tuh ternyata jadi macamnya. Waduh, ternyata manusia itu sangat beragam, saudara. Makanya ini, saudara. Kenapa sangat sulit mengenali diri sendiri? Kita itu beda semua, unik. Waktu kita lihat orang lain, kita ingin jadi orang lain. Akhirnya kita kehilangan jati diri. Karena saudara bukan orang lain. Padahal saudara itu harus mengembangkan diri kan. Saudara itu siapa? Saudara itu punya apa gitu kan? Potensi yang terpendam. Harta, kalau kata orang dunia kan saudara harus gali potensi. Saudara punya potensi yang orang-orang nggak tahu, saudara juga nggak tahu. Lalu saudara pengen kayak orang lain, potensi orang lain belum tentu saudara punya. Jadi kalau kita selalu lihat orang lain, kita dibanding-bandingin ini ya, makanya kenapa di Korea bunuh dirinya nomor 5 paling tinggi ya. Kemarin paling tinggi mana? Rusia, Lituania. Tapi Korea, saudara, negara yang maju, kayaknya pekerjaan di situ juga gajinya gede-gede dan banyak ya. Kayaknya orang gampang, kalau lihat film gampang ya. Selalu banyak bisa bekerja. Kok di sana bunuh dirinya tinggi? Kenapa? Karena orang itu harus dibanding-bandingin. Ya frustasi dong ya. Karena orang yang berbeda harus jadi orang lain. Ya, patokannya artis-artis yang sukses ya. Yang jago-jago lah, yang di YouTube udah sukses. Wah, saudara stres, daripada stres akhirnya bunuh diri aja gitu ya. Oke, barang siapa, Mazmur 111 ayat 10, barang siapa ingin menjadi bijaksana harus menghormati Tuhan, karena ia memberi pengertian kepada semua orang yang taat. Nah ini saudara. Jadi saudara, kenapa kita harus takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan? Sebab lewat takut kepada Tuhan, lewat kita tidak berani ya kan melakukan hal-hal yang Tuhan katakan jangan, itu tidak boleh ya kan, itu jahat. Dengan saudara mematuhi apa yang Tuhan, saudara gentar, walaupun tidak ada orang yang lihat, hanya Tuhan, saudara sudah cukup, saudara bisa menguasai diri. Walaupun nafsu mendorong ya, seperti Yusuf digoda sama istri Potifar. Karena dia takut akan Tuhan, dia tidak kalah. Saya kira sebagai laki-laki muda, dia juga mungkin kalau si istri Potifar mengganggu dengan bajunya dibuka dan sebagainya, waduh ya mungkin nggak kuat ya secara hormonnya. Tetapi dia takut akan Tuhan, dia menghormati Tuhan, maka dia selamat. Dia tidak jatuh di dalam dosa perzinahan, ya. Jadi penting sekali, ya. Tentu saja karena diajarin dari kecil, saya lagi. Karena ajaran-ajaran Tuhan ini diajarin. Jadi saudara, pengertian inilah yang kita butuhkan, yaitu dengan kita dengerin Tuhan ngomong apa. Maka kita akhirnya mengerti diri kita sendiri dan bisa menjadi bijak, ya. Amsal 9 ayat 8, janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Tadi kita udah dengar bahwa bahkan Sokrates sendiri menyadari bahwa dia tuh tahu sangat sedikit tentang diri sendiri. Sehingga dia perlu dinasihati. Dia perlu orang lain membantu mengenali dirinya sendiri, saudara, ya. Dan walaupun sulit mengenal diri sendiri, kita menemukan bahwa menilai orang lain kok lebih mudah gitu. Kenapa? Apalagi kalau saudara tinggal serumah, ya. Jadi saudara tinggal dengan ibu, dengan ayah, dengan anak-anak. Karena tiap hari melihat, itu kan akhirnya terekam. Ini kebiasaan buruk si
papa mama ini. Papa mama mah udah hafal dari kecil ya. Iya adatnya ya. Terobah-robah ya budak. Ya. Keblukna, jorokna, saudara ya. Bandelnya, hararesenya. Ya kalau orang tua mah udah bosan mungkin ya. Tapi anak-anak bisa menilai papa mamanya. Kenapa? Karena kelihatan. Tapi orang-orang kebanyakan tidak bisa mengenali kebiasaan buruknya sekalipun tidak tahu. Dan saudara, kalau dia dinasehati gak mau terima, apa kata firman? Dia adalah seorang pencemooh. Saya mau tanya suami-suami, adakah di antara saudara termasuk saya, kalau ditegur istri senang, haleluya, puji Tuhan, ada? Saya harus ngaku sampai hari ini respon spontannya itu nggak terima dulu, karena merasa direndahkan, ego, saudara. Tetapi kalau kita orang Kristen tidak perlu melihat siapa yang menegur, anak kecil juga harus kita dengerin loh, benar nggak? Karena kita tidak mau dianggap seorang pencemooh. Kalau saudara ditegur oleh siapapun, saudara langsung naik pitam dan lalu marah, bahkan ingat terus, wah si itu kurang ajar, ngomong gitu, ke orang kurang ajar. 5 tahun, 10 tahun, ingat terus orang itu padahal cuma sekali. Padahal dia ngomongin orang, nggak tahu ratusan kali, dia lupa. Itu kan manusia begitu ya, saudara. Kalau orang lain, kenapa saudara? Karena kita bodoh. Saudara mau terus disebut bodoh? Buktikan. Nah, oke, suami-suami mulai hari ini ya, kalau istrinya negur, apa? Haleluya. Amin. Saya juga sedang belajar, saudara dengerin. Istri itu seringkali penuh perhatian, tapi suami-suami kebanyakan kurang perhatiin istrinya. Istri sakit juga nggak tahu. Orang lain yang tahu. Istrinya udah ngasih kode, aku teh sakit, aku pengen istirahat. Disuruh-suruh juga. Gak peka. Ya. Siapa yang bisa kasih tahu suami model begitu? Kalau bukan istrinya. Orang yang tahu persis istrinya. Tapi pasti gak didengar. Makanya jadi istri itu kalau gak kuat-kuat amat ya stres ya. Makanya harus pintar-pintar pilih suami ya. Pastikan umurnya lebih dari 2. Amsal 9 ayat 9a, berilah orang bijak nasihat maka ia akan jadi lebih bijak. Ya, bukan cuma sekali kita mau dengar nasihat, tapi kita senang mendengar nasihat. Ada orang kritik, ada orang, saudara jangan langsung bilang, wah si itu ngefitnah saya, nanti dulu. Orang berani ngomong kesalahan kita, jangan langsung dituduh fitnah. Siapa tahu itu orang itu peduli, berani ya, walaupun resikonya dibenci. Itu berarti orang itu minimal punya kepedulian. Jadi saudara coba periksa lagi, kenapa saudara benci? Ada seseorang yang saudara benci karena pernah menegur, pernah ngefitnah katanya. Kata saudara ngefitnah. Benarkah dia memfitnah? Periksa lagi, cek. Pernah nggak saudara tanya sama orangnya, kenapa kamu begitu tentang saya? Pernah nggak? Kalau nggak pernah, datengin, ya, supaya saudara jangan tinggal dalam kesalahan. Ya, akhirnya nggak pernah tahu kesalahan saudara apa. Oke? Jadi caranya, saudara, untuk kita mengenal diri sendiri sesuai kata Calvin, kita harus mengenal Tuhan. Artinya apa, saudara? Nih, melalui teologi ya. Teologi seringkali disalahpahami ya. Kenapa? Karena banyak mahasiswa teologi udah lulus bukannya tambah balik gitu ya. Jadi ahli-ahli Farisi ya, munafik ya, cuman bisa ngajar orang tetapi tidak, kelakuannya jelek. Sebetulnya teologi itu berasal dari kata Yunani theos dan logos.
Theos artinya Tuhan, logos artinya firman Tuhan, dan logos ini lebih mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi teologi itu artinya mengenal Tuhan melalui belajar firman atau belajar kepada Yesus. Ini kan benar kan, ini bukan hanya mahasiswa teologi yang harus belajar teologi, semua orang Kristen harus belajar teologi dalam pengertian kata yang benar, ya, itu mengenal Tuhan melalui firman-Nya, melalui keteladanan Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau ingin saudara menjadi orang bijak, jangan males baca Alkitab. Jangan menjadi seorang pemalas yang merasa lebih bijak dari 7 orang bijak. Di sini ada 4 orang, ada 5 orang hamba Tuhan. Kami tidak merasa bijak, minimal saudara dengerin dong khotbahnya. Saya menasihati saudara-saudara harus pengen senang baca Alkitab. Ingat Mazmur pasal 1, orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman siang dan malam. Karena di sanalah Tuhan memberitahu keberadaan kita. Ya, Tuhan itu sebetulnya selain memperkenalkan dirinya juga Tuhan memberitahu kamu manusia itu harus bagaimana. Jadi hanya Tuhan, kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Saudara nanya sama manusia nggak bisa tahu, nggak bisa kasih tahu. Sebab harus periksa ke dalam-dalam. Nah, jiwa ini nggak kelihatan, saudara. Ya, tapi Tuhan tahu dan Tuhan memberitahu dan memberitahu juga hubungannya kenapa kamu harus begini. Karena Tuhan seperti ini, karena kita ini diciptakan serupa dan segambar Tuhan. Jadi saudara, nggak bisa kalau saudara malas baca Alkitab. Di gereja kita tuh selain ada khotbah, ya, saudara juga diundang untuk ikut pecah roti. Selain itu juga saya selalu mengatakan saudara boleh nanya apa saja. Saya bersyukur ada beberapa orang di antara saudara yang suka japri, nanya Pak Jo ini bukan. Nah, saya bersyukur ada yang seperti itu. Tetapi banyak di antara saudara, maaf, jemaat Cigereleng pecah roti juga nggak pernah ikutan. Kenapa gitu ya? Mungkin saudara terlalu sibuk cari duit. Ingat, kekayaan bukan berarti saudara bijaksana. Dan saudara akan menyesal waktu saudara tahu, oh saya nyangan duit tuhnya. Saya nggak sempat mencari tahu diri sendiri. Dan cara untuk mencari tahu diri sendiri, saudara harus belajar firman. Makanya saya undang saudara, ayo ikutan pecah roti. Sekarang kan online, nggak usah pergi ya. Kalau dulu malas ke gereja, capek pulang kerja. Nah sekarang saudara di rumah kan. Kalau saudara kurang suka cara-caranya, ngomong aja, kami terbuka kok ya. Sekarang nggak ada komsel, udah ada 4 ya. Kaum wanita mah di gereja ya. Kaum pria online hari Selasa, hari Rabu utuh semua. Ada hari Sabtu, sekarang ada hari Sabtu itu komsel Pak Sutri muda. Ya. Sementara hanya 2 pasang ya. Silakan saudara, oh saya mau komsel sendiri, boleh tapi jangan sendirilah, yo kumpulin berapa orang boleh. Saya asal harinya masih bisa ya, masih ada Jumat, Kamis kali ya, kalau ya nanti kita atur lah. Silakan, ini penting saudara, karena kalau saudara tidak mengenal diri sendiri, saudara banyak masalah nggak pernah bisa selesai. Saudara, untuk mengubah orang lain gampang nggak? Tapi orang lain, kita pengennya orang lain berubah kan? Kenapa? Karena orang-orang ini punya adat jelek. Kita jadi pusing kan, karena misalnya jorok, naruh barang teh selalu nggak di tempatnya. Jadi kita sibuk ya, habis waktu. Orang ini kan harus ditegur, harus berubah. Tapi kalau orang itu kita tegur nggak mau berubah, bagaimana? Ya kan? Mengubah orang lain kita sangat pengen. Kenapa? Kita terganggu. Lalu, apakah kamu tahu kamu juga harus berubah? Kalau gitu samanya. Saudara cuma tahu orang lain harus berubah, tapi saudara nggak tahu saudara harus berubah. Saya nggak tahu saya harus berubah apa sih? Rasanya saya baik-baik saja. Mending kalau saudara mau dengar ya, kata orang lain. Nah, bagaimana caranya supaya kita nggak usah ditegur? Karena kalau ditegur orang lain, mungkin saudara masih sombong ya, masih
susah, jadi lebih banyak sakit hatinya, ya udah datang sama Tuhan. Oke, belajar sama firman. Itu pertama, belajar sama firman. Saudara jangan ketukar teologi dengan logi-logi yang lain, ya. Teologi, loginya itu adalah firman Tuhan atau Tuhan Yesus. Kalau logi yang lain itu beda. Misalnya biologi, bios dan logos. Bios makhluk hidup, logos itu artinya bukan firman, tetapi pendapat, opini dari para ilmuwan yang meneliti, riset, ya, lalu menghasilkan kesimpulan atau ya dan sebagainya. Nah, ilmu-ilmu yang diciptakan oleh pendapat manusia memang logi, tapi teologi bukan. Teologi itu bukan dari pendapat manusia. Kalau dari pendapat manusia itu nggak mungkin saudara bisa mengenal Tuhan. Teologi itu jelas belajarnya dari firman. Jadi saudara jangan lagi anti kata teologi. Kita semua harus belajar. Sekolah Alkitab ya sama, itu teologi, belajar teologi. Cuman beda namanya doang. Tapi sama-sama pakai Alkitab. Itu ya teologi yang benar, ya. Mungkin ada sekolah teologi yang salah, bukannya belajar dari Alkitab, tapi belajar kata pendapat orang. Oke lah. Tapi bukan berarti itu teologi, itu bukan logi yang logos. Logi pendapat manusia, ya. Oke, jadi saya ingin semua orang Kristen itu ingin belajar teologi. Tapi bukan berarti sekolah teologi. Belajar kepada Tuhan Yesus, belajar pada firman. Ini harus. Kalau saudara mau bertumbuh menjadi pribadi yang bahagia, karena kalau saudara tahu menempatkan diri sebagai suami, sebagai istri, akhirnya rumah tangga indah. Anak-anak sehat mentalnya. Dan akhirnya saudara bisa menjadi bau harum Kristus di tengah masyarakat, karena saudara mengenali kekurangan dan memperbaikinya, saudara. Oke? Yang kedua, cara yang kedua yang tidak kalah penting, yang bagi saya juga sangat memberkati saya di dalam hidup saya adalah ketika kita datang di hadirat Tuhan, saudara. Ya. Jadi artinya saudara apa? Kita baca Alkitab itu cari Alkitab ngomong apa. Tetapi apakah saya bisa menemukan bahwa saya sedang melanggar firman itu? Belum tentu. Saudara perlu datang di hadirat Tuhan. Mazmur 90 ayat 8 mengatakan, ya, ini Musa, ya, nyanyian Musa. Musa menemukan, ya, hikmat dari Tuhan, bahwa Tuhan itu engkau itu Tuhan menaruh kesalahan kami manusia di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Terjemahan lain itu saudara, Tuhan, kalau kita datang di hadirat Tuhan, ya saudara, ya, ini menurut Mazmur 90, maka sama Tuhan kesalahan kita itu ditembrakeun, bahasa Sundana saudara, ditembrakeun. Jadi kayak disebar di meja, ya. Nih dosa kamu ini. Dosa yang tersembunyi bahkan yang kita sendiri tidak tahu itu dibikin terang. Kalau kita ada di hadapan hadirat Tuhan, maka tidak ada yang bisa disembunyikan. Bahkan yang kita sendiri nggak tahu, Tuhan bukakan. Nabi Yesaya, waktu dia melihat Tuhan, ya, dia jadi sadar. Sebelumnya dia nggak sadar. Dia sadar. Kenapa? Karena Tuhan buka dosanya, ditembrakeun. Wah, celakalah aku seorang yang najis bibir. Jadi kenapa kita penting datang ke hadirat Tuhan? Saudara harus punya waktu datang sama Tuhan. Ingin apa? Ingin mengenal diri sendiri. Ingin mengenal kesalahan-kesalahan, kekurangan yang selama ini membuat saudara jatuh tersandung-sandung. Membuat orang lain jadi berdosa, ya. Membuat orang lain jadi sedih, membuat istri tidak bahagia, membuat suami marah-marah karena kelakuan saudara. Anak-anak gitu bikin kesel orang tua, terus bukannya bikin bahagia, bikin kesel. Makan hati. Tahu-tahu baru sadar orang tua meninggal karena udah capek, ya, melihat kelakuan saudara. Harus begitu? Nah, penting saudara kita tahu sendiri, karena yang bisa mengubah itu cuman saudara. Orang lain cuman bantuin, ya, kasih tahu, ngingetin, nggak bisa ngubah saudara.
Kalau saudaranya nggak percaya, orang lain ngomong nggak percaya, kamu mah dasar, kamu mah jagona menghakimi. Udah jangan menghakimi saya, kamu sendiri urus diri sendiri, kan gitu kan? Susah kalau sama orang lain, saudara. Karena kita juga lihat kekurangan orang lain. Padahal kalau menurut firman Tuhan, dengerin, harusnya dengerin. Dia nggak berubah nggak masalah, tapi kita dengerin dia supaya kita berubah. Itu orang bijaksana. Karena yang dia omongin apalagi firman itu kan. Nah, tetapi kalau saudara ngandelin orang lain, belum tentu orang lain berani, karena kalau saudara terkenal galak dulu, jadi sampai kapan juga nggak ada yang mau dengerin. Salah sendiri dulunya gitu ya. Saudara sudah berubah, kasih tahu dong, kasih tahu. Nggak ada yang mau kasih tahu. Kenapa? Orang udah trauma. Jadi caranya bagaimana, saudara? Datang di kaki Tuhan. Tuhan, aku tahu tidak ada yang sembunyi di hadap-Mu. Seperti Yesaya, aku juga Engkau menyadarkan kenajisan apa yang masih sisa. Bibir, ya, pikiran, ya, ingat di mana ada kepentingan diri dan iri hati, di sana ada kekacauan. Bayangkan kalau saudara tidak sadar saudara itu egois. Keegoisan saudara dalam hal apapun itu saudara nggak pernah sadar, akhirnya nggak pernah berhenti dari egois. Makanya kacau terus, rumah tangga kacau, ya, bisnis kacau, perusahaan kacau, pelayanan kacau. Tapi saudara nggak pernah tahu. Iri hati apalagi gitu ya. Kenapa saudara kacau? Karena saudara iri hati. Perlu diterangi ya, perlu Tuhan. Saya menemukan begitu berharganya ya setiap kali. Bukan cuma itu saudara, ketika saya depresi karena kekhawatiran, saya datang di kaki Tuhan. Tuhan, Engkau berkata kalau aku datang berat ya, aku datang kepadamu, Engkau memberi kelegaan. Saudara, saya nggak ngerti saudara, bagaimana depresi saya bisa lepas, kekhawatiran saya bisa hilang, karena menurut saya harus khawatir karena memang begitu. Itu yang benar gitu ya, menurut logika saya. Tapi waktu saya datang di kaki Tuhan, Tuhan bukakan, kamu salah mikirnya. Kamu kan seharusnya tidak perlu begitu. Akhirnya ketemu. Akhirnya, oh iya ya. Jadi saudara dilepaskan itu dari banyak kebodohan, salah berpikir, salah menyimpulkan. Karena kalau kita salah menyimpulkan, jadi kita menganggap yang salah itu benar, ya kan? Jadi kita dijebak oleh kesalahan yang sebetulnya tidak ada. Oke, jadi saudara datang sama Tuhan ini, boleh dibilang ya saudara, yang dimaksud oleh Daud merenungkan Taurat Tuhan itu adalah lanjutan dari baca. Saudara udah baca, saudara lalu datang sama Tuhan. Tuhan, aku udah baca firman ini, tolong bukakan yang tersembunyi kan gitu. Apakah aku ada melanggar? Apakah ada dosa-dosa yang tidak kusadari, kan kata Daud seperti itu. Ya sudah. Kenapa? Karena kita tidak mau itu tetap ada kekurangan-kekurangan, kesalahan yang terus diulang, kita nggak sadar, kita ngulang kesalahan yang sama, orang lain yang jadi korban. Kitanya nggak pernah tahu. Ya, saya kira mengerikan itu. Orang-orang akan mencibir walaupun nggak berani. Saudara mah galak, jadi nggak pernah disampaikan. Cuma ngomongin, biasalah, geus apalah, si eta kan gitu, nya adat tak gitu. Semua orang hafal, saudara aja yang nggak hafal. Konyol kan? Nah, saudara mungkin nanti baru di neraka nggak marah-marah. Kenapa nggak pernah kasih tahu aku dari dulu? Sama-sama masuk neraka. Baru marah-marah dipukulin di neraka ya, saudara, balas dendam. Dulu lu nggak kasih tahu gua ya kesalahan gua, makanya gua masuk neraka. Ya saudara. Ya jadi hadirat Tuhan ini. Nah kalau saudara bertanya, loh kok Tuhan kok sepertinya ngutamain tentang dosa? Bukan dosa saudara sebetulnya. Begini ya saudara, kalau Tuhan bilang kamu tuh nggak sabaran, kesalahan saya apa sih Tuhan? Kamu nggak sabaran. Apakah Tuhan hanya ingin memberitahu kesalahan lalu menghakimi? Kamu memang jelek,
kamu nggak sabar? Bukan. Coba kamu lebih sabar, kan gitu kan maksudnya. Kalau kamu lebih sabar, kamu nggak akan ngalamin masalah ini, kan gitu. Justru waktu kita ditegur kesalahan kan kita menemukan yang benernya, ya kan? Iya kan? Jadi saudara jangan anti dikasih tahu dosa, sebab masalahnya memang itu, akar masalahnya adalah kita salah. Waktu kita tahu salah, jadi kita tahu yang benernya harus bagaimana, kan begitu. Jadi kalau saudara cuma diajarin yang benar, kamu harus sabar, sadar nggak saudara? Nggak dikasih tahu, saudara teh sebetulnya belum sabar, ketemu nggak? Oh iya Tuhan, saya harus sabar ya, ya. Saudara juga nggak nanya, akhirnya saya sudah sabar belum? Nggak nanya. Oh tahulah sabar mah begini, lalu merasa oh saya udah sabar, padahal belum. Siapa yang bisa kasih tahu? Orang lain dan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kamu teh belum sabar, kamu nggak sabaran, kamu terlalu tergesa-gesa. Oh iya ya, coba kamu sabar, tunggu bentar lagi, gak akan terjadi. Jadi setiap kali Tuhan kita datang ke kaki Tuhan ya, gak apa-apa disingkapkan dosa, sudah disingkapkan yang salahnya, supaya kita tahu harus bagaimana. Ya. Kita akan akhiri saja dengan satu doa dari Raja Daud ya, yang ini harus selalu menjadi doa kita waktu kita datang di kaki Tuhan. Saudara, karena belajar tentang diri sendiri itu pernak-perniknya banyak, jadi kita nggak bisa sekali langsung tahu. Dan kadang-kadang kita sudah dikasih tahu sekali, kita lupa. Jadi harus diingetin lagi. Jadi kita memang harus selalu melakukan ini ya, mungkin sampai akhir hidup kita selalu dengan rendah hati. Apalagi kalau nanti baca ayat-ayat ini, sebetulnya ini nanti jadi bahasan tersendiri ya. Kenapa sih mengenal Tuhan kita jadi mengenal diri sendiri, dan kok sepertinya yang dibongkar itu dosa. Sepertinya yang harus diurus itu adalah posisi kita yang jelek, kekurangan. Kok positifnya kok nggak diomongin gitu ya. Nah itu nanti khotbah yang lain lah ya saudara ya. Tidak mungkin hari ini. Tetapi ini caranya, saya sudah mengalami dan saya ingin saudara mengalami, datang ke hadirat Tuhan justru ingin dikasih tahu salah, supaya saya bisa lepas. Kenapa? Karena orang lain mungkin gak mau kasih tahu. Kita terlalu orang yang terlalu sombong, orang lain udah takut. Siapa yang berani kasih tahu kesalahan saudara? Mungkin saudara kalau saya nanya, kenapa sih kalian gak mau kasih tahu? Mungkin saudara juga gak mau ngomong ya. Ada yang pernah ngomong, wah Pak Jo juga tergampang lah dikritik. Saya pernah dengar itu. Saya merasa gampang dikritik. Tapi saya pernah dengar, Pak Jo juga hese lah, tergampang. Berarti kan saya salah menilai diri sendiri. Buktinya apa? Dari sikap waktu orang mengkritik saya banyak alasan kan. Mungkin saya bela dirinya juga edan-edanan itu. Itu artinya apa saudara? Saya tidak cukup rendah hati. Tetapi ya kita harus belajar. Buktikan. Waktu dengar lagi nanti gimana? Bisa nggak? Berubah nggak? Makanya datang terus sama Tuhan. Ya, kita nggak bisa. Sebetulnya ini salah satu firman yang lain. Kita harus saling menasehati, saling menegur, saling membasuh kaki kan? Itu teh apa? Kasih tahu kamu teh masih jelek di sini. Dan nggak usah pakai balas ngelihat gitu ya. Balas. Oh kamu juga, ini mah lagi ngomongin kamu dulu, satu-satu. Kamu juga gitu, artinya apa? Alah udahlah, kita sama-sama jelek gitu ya, udah lupain aja. Oh gitu ya, saya jelek ya, saudara. Oke, saudara. Saya merasa sangat diberkati, bukan hanya soal dosa, kesalahan, kebodohan, ketidakpahaman, kesalahan berpikir, ya, kesalahan di dalam mengerti kehendak Tuhan. Ini semua menyebabkan masalah dalam hidup kita. Akhirnya kita frustasi. Oh kok begini, kok begitu sih ya? Ya kok tidak seperti yang dijanjikan dan sebagainya. Nah itu semua akan terjawab menjadi lega waktu kita datang di hadirat Tuhan. Kita baca ayat penutup, saudara. Ini menjadi doa kita, permohonan kita.
Mazmur 19 ayat 13, Mazmur 139 ayat 23 dan 24 ya. 1, 2, 3. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada apa yang tidak kusadari. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Percayalah Tuhan sudah siap sebetulnya akan menunjukkan jalan-jalan ya, memimpin saudara kepada kebenaran. Saudara, kalau kita ngaku dosa itu salah apa benar? Benar kan? Jadi ketika kita bisa mengakui dosa ya, atau kita ingin diberitahu dosa, itu adalah sedang dituntun oleh Roh Kudus untuk mengenal kebenaran. Mari saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita harus bertumbuh ya, berdewasa. Kedewasaan itu terjadi waktu kita mengenal diri sendiri. Dan menurut firman Tuhan, kita hanya bisa mengenal diri sendiri waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita datang kepada firman, diterangi firman. Jangan saudara membenci terang, jangan saudara mencintai kegelapan ya. Saudara harus mencintai teguran, baru kita bisa mengenal diri sendiri. Kita naikkan pujian. Jiwaku terbuka. Sehingga ia terus menyatakan dirinya kepada manusia, bahkan sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia yang pertama. Tuhan tahu bahwa manusia itu bodoh, manusia itu tidak tahu apa-apa, manusia hanya tahu sedikit, bahkan tidak bisa mengenal diri sendiri. Tuhan tahu, karena memang Tuhan yang menciptakan, dan Tuhan memang menciptakan seperti itu supaya manusia itu selalu bergaul dengan Tuhan. Ingatlah saudara, ketika di Taman Eden, Tuhan itu selalu berkunjung, berjalan-jalan di Taman Eden, menemui Adam dan Hawa, mengajar mereka. Sebab Tuhan memang menciptakan manusia dengan keterbatasan, supaya manusia menjadi lebih baik dari malaikat yang pernah diciptakan sebelumnya, supaya manusia itu tidak menjadi makhluk yang begitu mudah menjadi sombong,
seperti Lucifer. Tuhan menciptakan kita dengan kasih. Kekurangan, keterbatasan kita itu karena Tuhan mencintai kita. Bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang harus sesuatu yang negatif. Karena itu saudara, kita tidak bisa mengenal diri sendiri kalau kita tidak kembali bertanya kepada Tuhan. Dan kita bersyukur karena Tuhan sudah memberitahu semua yang kita perlu tahu lewat firman Tuhan. Bahwa Tuhan mengatakan bahwa manusia itu kecenderungannya adalah berbuat jahat semata-mata. Ketika kita tidak mengenal Tuhan, hati kita cenderung menjadi jahat. Benih-benih kenajisan itu ada di hati setiap manusia. Dan benih-benih itu hanya bisa disadari keberadaannya ketika kita datang kepada firman dan datang di hadirat Tuhan. Saudara, kita ingin menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka dari kebodohan karena tidak mengenal diri sendiri. Merdeka dari kebodohan karena kita pikir kita bijak padahal kita menyengsarakan banyak orang. Bagaimana kalau kita memimpin banyak orang dan kita ini sebenarnya bodoh? Bukankah kita ini menjadi sangat berdosa dan mungkin kita baru tahu ketika di pintu surga Tuhan menolak kita. Kenapa? Karena kita tidak sadar bahwa sebetulnya kita sudah berbuat jahat kepada banyak orang yang kita pimpin. Karena itu sudah begitu pentingnya kita itu selalu datang di kaki Tuhan dengan rendah hati, menyadari baik para filsuf sudah tahu bahwa sebagai manusia kita itu tidak tahu apa-apa tentang diri kita. Sangat sedikit yang bisa kita tahu. Tetapi kita punya Tuhan, di mana Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhanlah yang akan memberi pengertian sehingga kita tahu apa yang salah dengan diri kita dan bagaimana kita bisa keluar, dimerdekakan dari segala kesalahan, dari kebodohan, dan akhirnya kita juga yang akan berbahagia ketika kita mengerti bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena itu saudara, saya mengundang saudara untuk mari jangan malas, jangan anggap enteng firman Tuhan, karena tidak ada ilmu yang lain, hanya ilmu yang dari Tuhan, hanya yang diwahyukan oleh Tuhan, hanya yang Tuhan beritahukan kepada kita, yaitu lewat firman-Nya. Itulah yang bisa menyelamatkan kita dari ketidakmengertian akan diri sendiri. Mari saudara-saudara, mari menjadi jemaat-jemaat yang bijak, jemaat-jemaat yang smart. Mari saya undang saudara mau datang di pecah roti secara online, gabung, ayo rame-rame ya. Banyak bertanya, baca Alkitabnya lebih rajin, luangkan waktu, luangkan banyak waktu untuk berdoa, sebab itu lebih penting dari yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya kalau saudara besar-besarkan, akhirnya saudara akan menyesal, karena yang paling pentingnya saudara nggak pernah kerjakan. Yang menjadi dasar untuk supaya apapun yang saudara bangun itu tidak sia-sia adalah melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu supaya kita diterangi, datang kepada terang, diterangi oleh Tuhan, oleh cahaya dari wajah Tuhan, yaitu di hadirat Tuhan dan oleh firman-Nya. Kita naikkan sekali lagi, dan bawalah pujian ini ketika saudara setiap hari duduk di kaki Tuhan. Nyatakan segala
selalu datang kepadamu, terang hidup kami. Engkau ya Tuhan yang menciptakan kami, Engkau yang tahu keberadaan kami yang sesungguhnya. Tuhan, kami tidak mau selalu ya Tuhan, bahkan ketika umur kami terus bertambah, kami tetap saja bodoh karena kami tidak mengenali kebodohan-kebodohan kami tidak mengenali kesalahan-kesalahan yang selama ini kami sudah lakukan berulang-ulang dan mendatangkan banyak penderitaan kepada orang-orang sekeliling kami, menyesatkan anak-anak kami. Tuhan, ampunilah. Jangan biarkan kami tinggal di dalam kebodohan ini ya Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung dalam hidup kami ya Tuhan. Kebusukan-kebusukan yang masih tersisa ya Tuhan. Tuhan, supaya kami dapat mematikan kedagingan ini, semua sisi-sisi kedagingan kami jangan sampai ya Tuhan kami biarkan tetap ada dan mengacaukan hidup kami dan mengacaukan banyak orang, dan akhirnya juga ya Tuhan menjadi sandungan bagi orang-orang yang ingin datang kepadamu. Padahal kami ingin menjadi saksi-Mu Tuhan. Bagaimana kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan kalau kami tidak mengenal diri kami sendiri? Tuhan, kami tahu ketika kami ingin mengenal Engkau, kami akan mengenal diri kami sendiri. Karena itu ya Tuhan, tambahkan terus ya Tuhan kerinduan di hati kami dan juga kesanggupan, kemampuan kami untuk menguasai diri, menyediakan waktu dan mengalahkan keengganan, kekerasan hati Tuhan. Alasan-alasan apapun ya Tuhan yang bodoh, yang kami tahu itu akan merugikan kami ya Tuhan. Beri kami ingatan, beri kami ya Tuhan Yesus pertolongan ya Roh Kudus, supaya kami bisa akhirnya mendapatkan terang-Mu tentang keberadaan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau akan menyatakan diri-Mu ketika kami mau melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah umat-umat-Mu yang rindu setia dan rindu mengalami kemajuan bertumbuh dewasa. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan, biarlah jadi sebagaimana yang Engkau kehendaki. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat kekuatan firman Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Tinggallah terus di dalam firman Tuhan, tinggallah terus di hadapan hadirat Tuhan, sebab hanya di hadirat Tuhan kita bisa dikuduskan, kita bisa dibebaskan dari segala belenggu-belenggu dosa, dan kemerdekaan itulah yang akan membuat kita berbahagia dan bersukacita di dalam Tuhan. Terimalah penyertaan Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus yang senantiasa akan nyata di dalam hidup kita, bagi kita yang rindu untuk hidup berkenan kepadanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.